Engkaulah kepala gereja, Engkaulah Yesus yang layak untuk ditinggikan. Dalam setiap ibadah kami, biarlah semuanya tentang Engkau, tentang kasih-Mu, tentang kebenaran-Mu, tentang firman-Mu. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami, karena kami lapar dan haus akan Engkau. Mari Roh Kudus, Kau menolong setiap kami untuk apa yang harus kami tambahkan ke dalam diri kami, untuk apa yang harus lebih lagi kami belajar semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, dikuduskanlah Engkau di tengah-tengah kami dalam ibadah kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita memulai doa puasa kembali. Yang pertama di tahun 2025. Ya, maafkan tadi saya terlambat. Rupanya banyak sekali lampu-lampu merah, jalan-jalan, mungkin biasanya itu 1/4 jam ya sampai. Tetapi saat ini kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Biasanya kita berdoa. Ketika kita berdoa, kita bilang Tuhan Yesus. Bahkan kalau anak-anak juga berdoa, anak-anak berdoa kepada Tuhan Yesus. Itu bukanlah sesuatu yang salah. Tetapi saat ini kita mau belajar. Apa yang mau kita pelajari adalah satu-satunya doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, murid-muridnya. Dia berkata kalau kita berdoa, kita harus berdoa dan doa kita itu ditujukan kepada Bapa. Kepada Bapa kita yang di surga. Di dalam Matius 6, di dalam Matius 6, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita berdoa, dia berkata, Bapa kami yang ada di surga. Dia ingin kita mengarahkan hati kita, dia ingin kita mengarahkan pikiran kita bahwa ketika kita berdoa, kita tuh ketemu sama Bapa kita. Kita tuh ketemu sama pribadi yang begitu mengasihi, yang begitu mencintai dan yang begitu peduli kepada kita. Nah, namun tidak semua orang itu bisa memanggil dia Bapa. Hanya orang-orang yang bertobat, hanya orang-orang yang mengakui dosa-dosanya, bertobat dan percaya kepada Yesus, maka karunia untuk menjadi anak Allah itu adalah menjadi milik kita. Dan ini hanya bisa dikerjakan di dalam perjanjian baru. Ada hak istimewa yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan untuk kita bisa memanggil dia Aba ya Bapa. Hak istimewa yang di zaman perjanjian lama itu sesuatu hal yang mustahil. Jadi gelar Bapa ini diperkenalkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, dialah yang pertama kali memperkenalkan Allah sebagai Bapa. Kalau kita belajar tentang khotbah di bukit, Yesus seringkali mengatakan dia sedang menunjukkan kepada para murid-muridnya siapa Allah itu. Dia mengajarkan kepada kita di dalam pengajarannya di khotbah di bukit, dia berkata, jika kamu melakukan kewajiban ibadahmu, kamu jangan lakukan untuk dilihat orang, tetapi supaya Bapamu yang di surga melihatnya. Dia selalu menyebutkan Allah itu sebagai Bapa. Jadi Tuhan Yesus itu mau mengajarkan kepada kita, hal ini adalah sesuatu hal yang tidak pernah dipikirkan di perjanjian lama. Nah, Tuhan Yesus sendiri di dalam dia percakapannya, komunikasinya, dia selalu memanggil Allah itu Bapa. Jadi dia mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa Allah
itu adalah Bapa. Nah, menarik sekali di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama itu kalau kita berkata kepada mereka seperti begini, teman-teman, suatu saat nanti Tuhan itu akan membuka pintu sehingga kita semua, siapapun kita bisa bebas loh masuk ke hadirat Tuhan. Nah, pada masa itu pemikiran seperti itu adalah hal yang sangat mustahil, tidak mungkin. Karena pada masa itu Tuhan itu digambarkan sebagai Allah yang kudus, dan kekudusannya itu begitu dahsyat, kekudusannya itu begitu menakutkan. Ketika Musa berkata, Tuhan perlihatkanlah kemuliaan-Mu, Tuhan berkata, kamu gak akan sanggup. Jadi pada masa itu kekudusan Tuhan itu begitu luar biasa. Dan tidak ada seorang pun yang bebas untuk menghampiri hadiratnya. Kita tahu di bait suci ada sebuah tirai yang sangat tebal yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Di ruang maha kudus hadirat Tuhan hadir di tempat itu. Namun ada sebuah tirai yang sangat besar, yang sangat berat, yang sangat tebal. Tirainya itu, tebalnya itu sebesar telapak tangan orang dewasa, kurang lebih 10 cm. Tingginya itu 18 meter, panjangnya itu 9 meter. Sehingga begitu sulitnya, tidak ada orang yang sangat sulit untuk bisa masuk ke situ. Tidak ada cahaya yang bisa keluar masuk menembus tirai itu. Saudara bisa bayangkan kalau korden kita, wah ini kordennya tebal nih. Tebal tuh paling-paling berapa senti ya? Nggak nyampe 1 senti, nggak nyampe setengah senti. Mungkin hanya 2 mili. Tetapi ini tuh 10 senti. Begitu tebalnya, begitu kuatnya. Bahkan saya baca, kalaupun ada kuda yang diikatkan di ujung dari tirai itu, dan mereka berlari berlawanan arah itu, tidak akan bisa untuk sobek. Jadi ini menggambarkan bahwa apa saudara? Bahwa pada masa Perjanjian Lama begitu tidak mudah untuk orang bisa menghampiri tahta kasih karunia, bisa bertemu, bisa menghampiri hadiratnya Tuhan. Sangat tidak mudah. Hanya ada satu orang yang bisa untuk masuk, itu pun setahun sekali. Pada hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian. Siapa yang bisa masuk? Yang bisa masuk itu adalah imam besar. Setahun sekali, dan dia pun masuk dengan berbagai persiapan untuk membuat dia layak masuk. Kalau ada yang kurang persiapannya, bisa dia mati di dalam ruang maha kudus itu. Begitu sucinya, begitu kudusnya Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Yesus Kristus datang ke dunia. Dia memberikan kabar baik. Dia memberikan kepada kita pengajaran bahwa Tuhan yang ada di surga, Dia adalah Bapa kita yang baik. Dia adalah Bapa. Di dalam perumpamaan-perumpamaan kita membaca sebuah kisah yang sangat indah tentang perumpamaan anak yang hilang. Satu-satunya pribadi Bapa yang digambarkan, dia berlari, kemudian memeluk anak yang tidak tahu diri, anak yang berpoya-poya, hambur-hamburkan, merusak nama baiknya, anak yang satu-satunya gambaran Bapa yang dikatakan dia berlari. Amin. Dia memeluk anak itu. Itulah Bapa kita yang baik. Itulah Bapa kita yang baik. Jadi gambaran yang luar biasa. Tuhan Yesus ingin, Dia mau mengajarkan kepada kita sesuatu yang sudah berabad-abad itu lamanya tertanam di dalam tradisi agama Yahudi, bahwa Allah adalah sesuatu pribadi yang sulit untuk dihampiri. Namun Tuhan Yesus datang untuk menunjukkan kepada kita dengan cara yang baru, bahwa Dia ingin supaya setiap kita boleh memanggil Dia Bapa. Bahkan ketika Dia berdoa, Tuhan Yesus memanggil Bapa. Bahkan ketika Tuhan Yesus di dalam doa-doa dia memanggil Bapa. Bahkan ketika Tuhan
kayu salib. Sebelumnya di Taman Getsemani dia berkata, ya Aba, ya Bapa, kalau bisa cawan ini. Dia selalu memanggil Allahnya itu dengan perkataan Bapa. Ketika di kayu salib, dia berkata, Bapa, aku menyerahkan nyawaku kepadamu. Sebuah gambaran yang mau Tuhan Yesus berikan kepada kita. Sebuah kebenaran bahwa Bapa kita adalah Bapa yang mau untuk dihampiri. Titik baliknya adalah ketika Tuhan Yesus mati, apa yang terjadi? Tirai bait suci itu terbelah dari atas ke bawah. Menunjukkan bahwa pintu untuk menghampiri tahta kasih karunia terbuka lebar bagi siapapun juga. Pada masa itu hanya imam besar yang boleh masuk. Tetapi pada masa perjanjian baru, inilah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa memanggil dia Bapa, ya Aba. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur, waktu itu Maria Magdalena datang ke kubur dan dia ada berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Kita buka ayatnya di dalam Yohanes 20 ayat 17. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Sebuah penggambaran yang luar biasa, sebuah pernyataan Tuhan Yesus berkata kepada Maria Magdalena, aku akan pergi kepada Bapakku, tetapi bukan hanya Bapakku, tetapi dia adalah Bapamu juga, amin. Tuhan Yesus mendeklarasikan kepada kita bahwa kita memiliki Bapa. Yesus berkata, aku mau pergi kepada Bapakku dan Bapamu, amin. Kita punya Bapa, saudara. Dan sebagai anak-anaknya Bapa, status kita itu resmi, status kita itu sah. Tidak ada yang dapat membatalkan. Kalau kita belajar tentang perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus belum dibangkitkan, dia selalu disebut sebagai anak tunggal Bapa. Kalau anak tunggal itu berarti kan anak apa, sasada ya. Satu-satunya, ya enggak? Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur, di kitab Roma dikatakan dia adalah yang sulung dari banyak saudara. Siapa saudaranya? Siapa saudaranya? Setiap orang yang bertobat dari dosa-dosanya, mengakui dosa-dosanya, berbalik dari yang jahat dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, kita disahkan untuk menjadi saudara-saudara Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, kalau kau berdoa, kau harus berdoa seperti engkau datang menghampiri Bapa. Kalau engkau berdoa, engkau harus datang kepada Bapa. Sebagaimana Bapa bukan sebagai orang-orang Yahudi pada masa itu, mereka dipenuhi dengan ketakutan, mereka dipenuhi dengan kegentaran. Mereka takut kalau aku datang menghampiri menghampiri Tuhan, kalau ada yang salah jangan-jangan aku akan mati. Karena kekudusan Tuhan yang begitu mulia. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus, tirai itu disobek supaya apa? Kita boleh bersekutu. Kita boleh memiliki persekutuan yang indah dengan Bapa kita yang di surga, amin. Ini adalah dasar iman kita, saudara. Seringkali ketika kita berdoa, ada suara-suara berkata, siapa kamu? Kamu gak layak. Belum banyak yang kau kerjakan. Mungkin kita pun berpikir, ya Bapak akan mendengarkan. Kalau orang itu sudah dewasa, kalau orang itu sudah melakukan banyak hal, kalau orang itu hidupnya saleh, kalau orang itu benar-benar sungguh-sungguh. Mungkin ada kalanya kita memiliki pikiran seperti ini, sehingga kita berpikir, iya gak sih? Benar gak sih? Benar gak sih kalau aku berdoa, doaku akan didengar oleh Tuhan. Tetapi ketika kita datang ke hadirat Tuhan, dengan menyadari bahwa aku adalah anak, aku datang kepada Tuhan yang adalah Bapakku yang sah,
Amin. Bapakku yang sah. Karena aku percaya Yesus. Dia adalah anak Bapa dan aku adalah saudara-saudaranya. Maka iman kita akan bertumbuh, saudara. Ingat, tanpa iman, apapun yang kita doakan itu sia-sia. Kita harus datang kepada Tuhan dengan iman. Bahwa ketika kita datang berdoa, kita pasti diterima oleh Bapa. Kita pasti diterima oleh Allah. Kalau engkau datang kepada Tuhan tapi ada keraguan, benar enggak? Aku tidak layak. Orang-orang mengatakan aku sih begini. Mungkin aku enggak qualified. Tetapi ketika kita mengakui, kita menyadari Dia adalah Bapa kita. Itulah iman yang menyelamatkan. Kalau ada seorang bapak, dia punya anak. Anaknya batita dengan remaja. Saudara, kira-kira apakah dia bisa bilang sama anaknya yang masih kecil itu, kamu masih terlalu kecil, kamu nggak bisa bicara sama bapak? Apakah kayak begitu bapak-bapak? Bapak? Apakah seperti itu? Tidak. Tetapi justru bapak-bapak ini mungkin akan lebih memberikan perhatiannya kepada anak yang kecil. Mungkin saya bilang, ya aku masih baru, aku masih sangat baru mengenal Tuhan, aku belum tahu banyak. Tetapi Allah kita adalah Bapa. Kalau Bapa saja yang di bumi, Dia begitu peduli kepada anaknya yang masih sangat bayi, yang belum bisa melakukan apa-apa. Apalagi Bapa kita yang di surga. Amin. Jadi bagaimana sikap kita untuk berdoa? Di awal tahun ini, mari kita datang berdoa dengan penuh iman. Bahwa aku berdoa menghadap Bapa yang di surga. Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kau berdoa, berdoalah Bapa kami yang di surga. Dan di sepanjang kehidupan Yesus, Dia terus menerus memperkenalkan Allah itu adalah Bapa kita. Dan Dia berkata dengan jelas kepada Maria Magdalena dan juga berkata kepada kita, aku akan pergi kepada Bapakku dan juga Bapamu. Ini adalah hak istimewa yang kita miliki di dalam perjanjian baru. Yang kita miliki oleh karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Kita adalah anak yang sah. Tidak ada yang dapat menggugat itu, saudara. Jadi marilah kita, ketika kita datang menghampiri tahta kasih karunia, yakinlah bahwa Tuhan senang mendengar doamu. Bahwa Tuhan senang mendengar permohonanmu. Bahwa Bapa begitu rindu bahkan mendengar setiap keluh kesahmu, setiap kerinduanmu, setiap doa-doamu, bahwa Bapa begitu merindukanmu. Sehingga doa kita menjadi gairah, sehingga kita menjadi bersemangat, sehingga kita gak takut-takut untuk berdoa. Karena kalau aku berdoa, aku datang kepada Bapa, Bapakku yang ada di surga. Kita berdoa kepada Bapa di dalam roh melalui Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita mengatakan doa kita di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa itu approve, saudara. Marilah kebenaran ini membangkitkan kita, menggairahkan kita kembali, untuk kita tidak lelah-lelah, untuk kita tidak malas-malas, untuk kita tidak doa lagi. Tetapi ada kegairahan, ada sukacita karena kita bertemu dengan Bapa kita yang baik. Amin, Bapak Ibu. Karena kita bertemu dengan Bapa kita yang baik. Kita bisa baca di dalam perjanjian baru apa yang dilakukan oleh Bapa. Kalau Bapa yang di bumi saja tidak mungkin memberikan ular atau kalajengking kepada anak yang minta roti atau ikan, apalagi Bapa kita yang di surga. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Kasih Bapa tidak perlu diragukan. Apapun kondisi kita saat ini, apapun pergumulan kita saat ini, biarlah kebenaran ini memerdekakan ketika kau datang menghampiri tahta kasih karunia Bapa. Kau tidak pernah akan ditolak, tetapi Dia akan menerima. Gambaran yang luar biasa Tuhan berikan kepada anak bungsu ketika anak bungsu ini bertobat.
Dia belum ngomong apa-apa, dia hanya datang tetapi Bapa lari dan memeluknya. Inilah gambaran yang Yesus coba sampaikan, coba ajarkan kepada kita sampai pada hari ini. Dia adalah Bapa kita yang baik. Marilah saat ini kita mau datang berdoa. Yuk kita datang. Tuhan, aku datang karena aku adalah anakmu dan engkau adalah Bapakku. Dasar imanku datang berdoa karena aku anakmu, engkau Bapakku, dan engkau Bapakku yang baik. Engkau Bapakku yang penuh kasih, engkau Bapakku yang peduli. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa, apapun juga. Dan orang, masalah, badai, apapun juga tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Peganglah kebenaran ini. Biarlah ini membuat kita semakin bergairah. Biarlah ini membuat kita semakin, iman kita semakin bertumbuh. Biarlah kebenaran Allah sebagai Bapa itu membuat kita semakin berlari kepadanya. Seringkali kita memandang biasa saja, tetapi ini adalah hak istimewa yang hanya bisa didapat di dalam perjanjian baru. Kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur karena kita bisa memanggil Dia Aba, ya Bapa. Amin. Baik, hari ini kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah ada. Kita berdoa untuk para pemimpin kita. Kita berdoa untuk penatua, untuk diaken, untuk para koordinator. Kita berdoa supaya ada kesatuan hati daripada Tuhan atas kita semua para pemimpin untuk boleh mengerjakan pelayanan ini di dalam takut akan Tuhan. Kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat boleh menjadi penurut-penurut Kristus yang mempercayai akan kedaulatan Tuhan Yesus. Kita berdoa supaya ada gairah. Kalau hari Kamis kemarin, minggu lalu dikatakan bahwa kita harus mengobarkan setiap karunia. Mari kita doa supaya apa yang menjadi karunia panggilan Tuhan dalam hidup kita itu boleh dikobarkan. Amin. Siapapun kita, apapun karunia, apapun panggilan, mari kita kobarkan, mari kita kobarkan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan kami minta untuk Roh-Mu boleh menggairahkan setiap kita. Menggairahkan setiap pelayanan demi pelayanan, menggairahkan setiap koordinator-koordinator pelayanan. Kemudian kita juga berdoa supaya jemaat dan para pelayan Tuhan memiliki hati yang baru, yang menjadikan jemaat kesukaan bagi hatinya Tuhan. Amin. Ya, mari kita datang sama Tuhan. Oh, silakan. Kita, shalom saudaraku, kita akan berdoa buat adik kita Evri Sihombing ya. Kita berdoa dalam hari-hari